Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita lewat rekaman khotbah di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jauh sebelum COVID-19 ada di Indonesia, maka kehidupan kita terasa begitu nyaman. Hari-hari yang kita lewati begitu nyaman. Tapi berbeda dengan 3 minggu terakhir ini, berbeda dengan apa yang kita alami 3 minggu terakhir ini. Semua berbanding terbalik. Kenapa saya katakan semua berbanding terbalik? Kita mulai mengalami ketidaknyamanan, kenyamanan kita mulai terganggu. Saya melihat yang kita takutkan sebenarnya bukan saja virus COVID-19-nya. Yang kita cemaskan bukan saja virus coronanya, tapi yang kita cemaskan juga adalah dampak dari virus corona ini. Apa dampak dari virus corona ini? Banyak hal yang terjadi. Kalau kita melihat berita-berita di televisi atau di media sosial bahwa dampak dari virus corona ini membuat ekonomi semakin sulit, ekonomi semakin lemah. Kita melihat banyak dampak-dampak dan hal ini membuat kenyamanan demi kenyamanan kita mulai terganggu. Kenapa? Hari esok semakin tidak pasti. Saya teringat dengan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 dikatakan begini Bapak Ibu. Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sering mendengar bahwa orang Kristen itu diumpamakan atau orang percaya itu diumpamakan seperti burung Raja Wali. Kira-kira apa pesan Tuhan dari kebenaran ini? Kalau saudara perhatikan, Raja Wali selalu menempatkan sarangnya di atas tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika tiba saatnya untuk mengajari anak-anaknya terbang, maka induknya akan mengacak-acak, akan menggoncang sarangnya sendiri supaya sang anak keluar dari sarang itu. Saya bertanya begini Bapak Ibu, ketika induk Raja Wali mengacak-acak, menggoyang-goyang sarangnya, maka kira-kira apa yang dirasakan oleh sang anak dari Raja Wali itu? Apa kira-kira yang dirasakan oleh sang anak Raja Wali itu? Yang pertama menurut saya bahwa ketika sang induk menggoyang-goyang sarang itu, maka sang anak akan mulai ketakutan. Itu yang pertama. Kenapa ketakutan? Saya sudah katakan tadi, karena posisi sarang itu ada di tempat yang tinggi, maka ketika digoncang di sana ada angin, maka sang anak Raja Wali ini akan mulai ketakutan. Yang kedua, kenyamanan pasti terganggu. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena bisa saja dia sedang tidur, lagu digoncang-goncang begitu, pasti kenyamanan terganggu. Lalu yang ketiga, sang anak dari Raja Wali ini akan mulai meragukan kasih dari induknya. Kenapa? Karena selama ini induknya datang itu bawa makanan, tapi kali ini dia datang menggoncang-goncang sarangnya. Dia mulai berpikir, benarkah induknya tetap mengasihi dia? Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah pengalaman atau perasaan yang dialami oleh anak dari Raja Wali ini ketika digoncang oleh induknya, bukankah pengalaman ini yang sedang kita alami hari-hari ini? Ketika COVID-19 dinyatakan ada di Indonesia, semua orang mengalami ketakutan amat yang luar biasa. Ketika COVID-19 dinyatakan ada di Indonesia, kita mulai tidak nyaman, kita mulai mengalami kecemasan yang luar biasa. Saya sudah katakan bukan sekedar COVID-19, tapi dampaknya membuat kita cemas, kita mulai tidak nyaman. Lalu yang ketiga, banyak orang Kristen mulai meragukan kasih Tuhan. Betulkah Tuhan mengasihi orang Kristen? Betulkah kuasa Tuhan ada? Kalau kuasa Tuhan ada, kalau perlindungan Tuhan ada, kenapa banyak orang Kristen yang harus ngalamin akibat dari COVID-19 ini? Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa ketika sang induk Raja Wali menggoncang-goncang, menggoyang-goyang sarangnya, tujuannya bukan supaya anak dari Raja Wali itu mati, bukan supaya terbunuh, tapi tujuannya supaya sang anak keluar dari kenyamanan dan mulai melatih otot-otot sayapnya untuk terbang tinggi melewati badai. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, goncangan ekonomi atau goncangan apapun yang diakibatkan dari COVID-19 ini yang kita alami, tujuannya
bukan untuk menghancurkan dan membunuh kita, tapi ini adalah justru ajakan Tuhan supaya kita berpindah dari zona nyaman ke zona iman. Saya ulang, goncangan ini tujuannya supaya kita berpindah dari zona nyaman selama ini, kita berpindah ke zona iman dan mulai melatih otot-otot rohani kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita telah diberi oleh Tuhan kuasa dan otoritas. Saya ulang, sesungguhnya kita telah diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Tapi kita hampir tidak pernah menggunakannya. Kita hampir jarang mengaktifkan otoritas dan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka saya mau sampaikan, kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk mengaktifkan, melatih otot-otot rohani kita. Kita keluar dari kenyamanan dan mulai masuk dalam zona iman. Di zona imanlah kita melihat apa yang menjadi janji-janji Tuhan, apa yang menjadi bagian kita terima di dalam zona iman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, goncangan bukan untuk menghancurkan dan membunuhmu. Goncangan justrulah panggilan dari Tuhan untuk kita keluar dari kenyamanan kita. Hari ini, berdiri tegak dan mulailah masuk dalam zona iman dan raihlah apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Situasinya boleh tidak pasti, keadaannya boleh tidak pasti, tapi saya mau sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, tetap berdiri tegak, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, deklarasikan di hadapan Tuhan. Dan lihatlah kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena kita percaya Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Tetap semangat, tetap sukacita. God bless you.